Apa yang kata Alkitab tentang ini. Mari kita baca Efesus 2, Efesus 4 ayat 23 dan 24 dalam versi AMP. Dan teruslah diperbarui di dalam roh dan jiwamu. Milikilah kesegaran yang baru. Milikilah mental, sikap dan roh yang bersih dan tidak ternoda. Kenakanlah gambar diri yang dipulihkan dan diperbarui hari lepas hari, yang diciptakan Allah sesuai dengan gambarnya, sampai engkau punya God-like atau seperti Tuhan dalam kebajikan, dalam kekudusan dan kebenaran. Saudara, ada satu lagi dikatakan di dalam Yesaya 57 ayat 10, oleh karena perjalananmu yang jauh 2022 engkau bisa letih lesu, tetapi engkau tidak berkata tidak ada harapan. Jangan berkata tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan baru, engkau mendapat energi baru, sebab engkau tidak menjadi lemah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, salam sukacita. Saudara, kita akan memasuki tahun 2023. Beberapa orang berkata ini tahun resesi, beberapa berkata ini tahun yang mengerikan, ada kegelapan, ada kekeringan. Tapi saya mau berkata tetap bersukacita karena ada Tuhan bersama kita. Saya mau bacakan apa yang kata Alkitab tentang ini. Mari kita baca Efesus 2, Efesus 4 ayat 23 dan 24 dalam versi AMP. Dan teruslah diperbarui di dalam roh dan jiwamu. Milikilah kesegaran yang baru. Milikilah mental, sikap dan roh yang bersih dan tidak ternoda. Kenakanlah gambar diri yang dipulihkan dan diperbarui hari lepas hari, yang diciptakan Allah sesuai dengan gambarnya, sampai engkau punya God-like atau seperti Tuhan dalam kebajikan, dalam kekudusan dan kebenaran. Saudara, ada satu lagi dikatakan di dalam Yesaya 57 ayat 10, oleh karena perjalananmu yang jauh 2022 engkau bisa letih lesu, tetapi engkau tidak berkata tidak ada harapan. Jangan berkata tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan baru, engkau mendapat energi baru, sebab engkau tidak menjadi lemah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya mau berkata, mungkin tahun 2022 meletihkan. Mungkin ada begitu banyak kegagalan, ada begitu banyak serangan, ada begitu banyak luka, sehingga kita berkata, Tuhan, aku sangat letih. Tetapi Alkitab berkata, jangan berkata tidak ada harapan. Pada waktu engkau masih punya harapan, pada waktu engkau masih berteriak kepada Tuhan, pada waktu engkau masih berdoa, pada waktu engkau masih ada sekecil apapun imanmu, maka Tuhan berkata, aku akan memberi energi baru. Energi baru. Bukankah luar biasa? Tuhan akan memberikan kekuatan baru, ide baru. Tuhan akan memberikan kesempatan baru. Mari tutup semua luka. Mari anggap itu sebagai pelajaran. Mari anggap itu sebagai proses kedewasaan. Anggap itu sebagai proses membuat kita semakin kuat. Tetapi mari berharap, mari berdoa, mari sungguh-sungguh menyembah. Dan kita akan mendapat sayap baru. Kita akan mendapat kekuatan yang baru. Dan kita akan lihat apa yang Tuhan katakan untuk memasuki tahun yang baru. Saudara, dikatakan teruslah diperbarui dalam roh dan jiwamu. Saudara, ini banyak orang yang tidak mau memperbarui dalam roh dan jiwanya. Setiap kali saya ada kesempatan pelayanan, seringkali saya pelayanan ke daerah, saudara. Dan pada waktu saya di daerah, saya barusan ini dari Sidikalang, dan saya sempat lewat di Danau Toba. Saya sempatkan untuk berdiri sesaat di Danau Toba sendirian. Dan saya mulai berdoa menyembah Tuhan sembari menghirup, saudara, udara yang sangat segar, sembari menikmati pemandangan yang sangat indah. Dan saya mulai berdoa,
Saya berdoa menyembah Tuhan. Saya bilang I love you. Saya mulai nyanyi, saya mulai doa. Gak lama. Karena saya kemudian harus pergi dan meneruskan perjalanan menuju ke airport. Cuma setengah jam. Tapi saya tahu, saya sedang diperbarui roh saya. Saudara bisa memperbarui rohmu kapan saja, di mana saja. Ambillah kesempatan sendiri dan bukalah hidupmu di hadapan Tuhan. Katakan sejujurnya semuanya. Luka, keletihan, kekecewaan. Tapi juga naikkan ucapan syukur bahwa kita punya Tuhan. Dan sekecil apapun imanmu, sekecil apapun harapanmu, Tuhan akan menyambar engkau dan memperbarui roh dan jiwamu. Tetapi ayatnya juga berkata, miliki kesegaran yang baru, mental, sikap, dan roh yang benar. Saudara jangan masuki tahun depan, tahun 2023 dengan trauma. Jangan masuki tahun depan dengan kesalahan yang sama. Saya kadang-kadang tidak mengerti, saudara, ada orang yang mengulang terus kesalahannya dan berharap, saudara, dia memperoleh hasil yang berbeda. Jelas kalau caranya sama, hasilnya nggak beda jauh. Nah, banyak orang, saudara, tahun 2022 malas dan tahun 2023 tetap malas, maka engkau tidak akan menuai apa-apa. Saudara, 2022 tidak pernah deklarasi dan engkau berpikir 2023 engkau tidak deklarasi dan engkau berpikir menuai sesuatu. Engkau 2022 engkau membiarkan emosimu memegang peranan dan engkau berpikir dengan engkau tidak berubah 2023 akan lebih baik. No way. Mari kita belajar apa yang lama tutup. Saudara, kalau engkau 2022 malas, mari ambil sebuah solusi ketetapan 2023. Tidak ada jam yang kita lewatkan. Saudara, kita pakai untuk memuji, untuk belajar, untuk menyembah. Kita pakai, saudara, untuk membantu orang lain. Kita pakai untuk deklarasi. Kita pakai, saudara, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Maka kita akan melihat yang ajaib. Saya punya seorang teman yang kena PHK pada waktu COVID. Saudara, dan dia mulai memilih untuk tidak diam di rumah, tetapi dia bongkar semua rumahnya, saudara. Dia mulai bongkar dan dia cari barang-barang yang masih bisa dijual. Saudara, dan dia kaget. Ternyata dia punya banyak sekali barang yang bisa dijual, yang tidak dia pakai dan dia taruh di gudang. Saudara, dia punya banyak pakaian, dia punya banyak buku, dia punya banyak alat-alat rumah tangga, dia punya banyak pernak-pernik lucu yang begitu banyak. Dan kemudian dia mulai jual. Dia mulai jual online. Dari bajunya, dia mulai jual online, saudara, pernak-pernik kepada temannya. Dan sebagian yang masih sisa, dia pergi ke rumah sakit. Dia mendoakan orang-orang yang tidak ada mengunjungi dengan memberikan souvenir-souvenir kecil. Saudara, tiba-tiba begitu banyak permintaan. Dan dia mulai membeli barang-barang baru. Dia jual mulai di online. Saudara, dan itu omsetnya mencapai 100 juta setiap bulan. Saudara, dan bukan cuma itu. Tiba-tiba dia mendapat tawaran pelayanan sangat banyak. Saudara, orang minta didoakan. Orang minta dia mengajar. Orang minta, saudara, dia untuk berbagi pengalaman. Dan dia juga mendoakan banyak orang. Tiba-tiba ada banyak orang yang sembuh. Dia berkata saat dia benar-benar terpuruk karena dia kena PHK. Dia bahkan tidak bisa membeli apapun karena pada waktu itu benar-benar, saudara, tiba-tiba semua keadaan kita tahu pandemik sangat mengerikan. Tetapi dia melompat dari gaji 20 juta, tiba-tiba gajinya sekarang, saudara, lebih dari itu 3 kali lipat. Saudara, dari dia tidak pernah melayani secara langsung, dia melayani banyak orang. Saudara, tiba-tiba pada saat dia merasa dia bukan seorang hamba Tuhan, ternyata dia bisa jadi motivator. Saudara, apa yang membuat dia berubah dan melihat semuanya menjadi baru? Cara yang lama dia tinggalkan. Dan dia memperoleh kekuatan pada waktu dia berani mengambil cara yang baru. Tahun 2023, jangan biarkan pakai cara yang lama. Mari pakai cara yang baru. Maka kita akan melihat pemulihan.
Kita akan melihat cara Tuhan. Kita akan melihat janji Tuhan. Sekali lagi ayat yang berkata, kenakan gambar diri yang benar. Mari katakan, aku dicintai, aku dikasihi oleh Tuhan, aku seorang yang pemenang, aku tidak terkalahkan. Kalau ada teror, aku akan menteror iblis, dan teror akan aku balik menjadi sebuah kemuliaan. Mari mulai perkatakan. Jangan ada seorang pun yang berkata engkau jelek dan katakan, nggak ada yang jelek, karena saya ciptaan Tuhan. Kalau ada seorang yang berkata engkau bodoh, katakan, saya boleh bodoh, tapi saya akan belajar dan belajar sampai saya akan punya hikmat ilahi. Saudara, kalau orang berkata engkau selama ini tidak berprestasi, ya katakan karena itu dulu. Tapi hari ini saya bersama Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar. Ucapkan, punyalah gambar diri yang baik. Tuhan bersama kita, dan bersama Tuhan kita bisa melakukan apa saja. Tuhan mau berjalan bersama kita. Bahkan Tuhan menggendong kita. Sepanjang tahun ini, biarkan Tuhan menjadi segalanya, penolong, kekuatan, penghibur, Bapak, Gembala, Guru kita. Maka tahun ini bukan tahun yang susah. Tahun 2023 bukan tahun yang mengerikan, tapi tahun mujizat, tahun kemenangan, tahun resepsi, tahun kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati.